Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelas 11 matematika wajib, yaitu mengenai induksi matematika. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Teresia Meldaria Gulo, Sarjana Pendidikan. Pada saat ini Ibu mengajar di SMA Santo Fransiskus Aik Tolang. Kita lanjut ya. Anak-anak didik kami sekalian, mungkin pernah mendengar kata induksi. Induksi adalah suatu penalaran yang dimana kesimpulan akhirnya ditarik dari hal-hal yang khusus. Pada saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu cara untuk membuktikan rumus atau pernyataan dalam matematika. Adalah suatu cara untuk membuktikan rumus atau pernyataan dalam matematika. Selanjutnya, untuk membuktikan rumus atau pernyataan dalam matematika yang akan kita selesaikan, kita harus mengetahui langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, buktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi untuk anak didik kami sekalian harus mengingat langkah pembuktian induksi matematika ini. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu jenis induksi matematika. Yang pertama yaitu mengenai deret bilangan. Yang kedua, pertidaksamaan atau ketaksamaan. Yang ketiga, keterbagian. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal jenis induksi matematika yang pertama, yaitu deret bilangan. Kita lanjut ke soal ya. Nomor 1. Buktikan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Langkah penyelesaian. Kita mengingat langkah-langkah induksi matematika, ya kan? Yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Artinya bahwa setiap N dalam soal kita ganti menjadi 1. Kita lanjut ya. N di ruas kiri kita ganti menjadi 1. Setengah N dikali N ditambah 1. Kita ganti setiap N menjadi 1. Setengah dikali 1 dikali 1 ditambah 1. Kita lanjut. Di ruas kiri tetap 1 sama dengan setengah dikali 2, iya kan?
Karena 1 ditambah 1 yang di atas itu hasilnya 2. Di ruas kiri tetap 1. Maka di ruas kanan kita kalikan setengah dikali 2. Hasilnya adalah 2/2. Di ruas kiri tetap 1, di ruas kanan hasilnya 2/2 itu hasilnya 1. Kita lihat bahwa nilai ruas kiri dan nilai ruas kanan itu adalah sama. Iya kan? Berarti untuk langkah yang pertama terbukti benar. Oke, kita lanjut untuk langkah yang kedua. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya apa? Setiap N dalam soal kita ganti nilainya menjadi K. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai ditambah K sama dengan setengah K dikali K ditambah 1. Ini kita asumsikan benar. Untuk membuktikan bahwa asumsi yang kita buat itu benar, kita harus melanjutkan langkah yang ketiga, yaitu buktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Kita lanjut ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah K ditambah K ditambah 1. K ditambah 1 itu hasil dari mana, Bu? Hasil dari N. Karena setiap N diganti menjadi K ditambah 1. Kita lanjut, sama dengan setengah. Ya. Setengah dikali K ditambah 1. K ditambah 1 itu dari mana, Bu? Setengah K. Setiap K diganti menjadi K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1. K ditambah 1 itu K-nya kita ganti menjadi K ditambah 1. Nah, selanjutnya kan ditambah 1, ya kan? Lanjut. Kita lihat bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K itu adalah setengah K dikali K ditambah 1. Dari mana, Bu? Dilihat dari asumsi kita yang kedua. Di langkah kedua diasumsikan benar bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik sampai ditambah K itu adalah setengah K dikali K ditambah 1. Sehingga untuk tahap ini kita masukkan nilainya setengah K dikali K ditambah 1. Di ruas kiri sisanya adalah ditambah K ditambah 1. Kita lanjut ke ruas kanan, sama dengan setengah dikali K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Karena di atas adalah K ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah K ditambah 2. Kita lanjut. Kita kalikan setengah keluar. Artinya kita tidak mengubah hasil yang di atas. Kita buat setengah di luar. Buka kurung, K dikali K ditambah 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1. Kenapa, Bu, hasilnya 2 kali K tambah 1? Karena kita kalikan ke setengah. 2/2 kali K ditambah 1. 2/2 itu kan hasilnya 1. Kita hanya membuat soal ini agar lebih sederhana dan mudah kita dapatkan hasilnya. Bisa ya? Kita lanjut ke ruas kanan. Di ruas kanan kita tidak ada lagi untuk menjumlahkan
masih tetap seperti yang di atas. Sekarang kita fokus ke ruas kiri. Ruas kiri, kita harus mengetahui sifat perkalian distributif, yaitu A ditambah B dikali C ditambah D sama dengan A dikali C ditambah D ditambah B dikali C ditambah D. Nah, kita lihat soal kita. Setengah buka kurung K ditambah 2 ditambah K ditambah 1 tutup kurung. Iya kan? Sesuai dengan sifat perkalian distributif. Di ruas kanan tetap hasilnya. Selanjutnya kita hanya mengurutkan. Setengah dikali K tambah 1 ditambah K ditambah 2. Di ruas kanan tetap setengah K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Dari soal ini kita melihat bahwa untuk N sama dengan K ditambah 1, hasil ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Bahwa terbuktilah asumsi yang sudah kita buat itu bernilai benar atau terbukti. Untuk lebih paham, kita lanjut untuk soal yang kedua. Buktikan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Di ruas kiri 2N kurang 1, di ruas kanan sama dengan N kuadrat. Kita masukkan setiap N itu sama dengan 1. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1 2, 2 kurang 1 1. 1 kuadrat hasilnya 1. Terbukti benar, ya kan? Langkah yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Ayo kita mulai. 1 ditambah 3 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Kita asumsikan dia benar. Sama seperti contoh soal yang pertama, untuk membuktikan bahwa asumsi yang kita buat itu bernilai benar, kita membuktikan dengan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, buktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K kurang 1 ditambah K-nya kita ganti menjadi K tambah 1. 2 kali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Kita lanjut ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K kurang 1. 2 kali K ditambah 2K, 2 kali 1 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Untuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah K 2K kurang 1, itu hasilnya adalah K kuadrat. Kita lihat dari asumsi kita yang kita buat bernilai benar, yaitu pada langkah yang kedua. Lanjut, sisanya adalah tambah 2K ditambah 1. Untuk ruas kanan, K ditambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1.
Karena untuk menyederhanakan A ditambah B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kita lihat bahwa untuk N sama dengan K ditambah 1 ini bernilai benar karena untuk ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Oke, anak didik kami sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, boleh hubungi WA Ibu 081214622562. Semoga materi ini bermanfaat buat anak didik kami sekalian. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.